Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Utami dari Akuntansi 8D4 kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yaitu pertama saya jelaskan tentang pengertian BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPH bagi penjual. Tarif BPH dan subjek yang dikenakan awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan pajak. Perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. BPHTB ini termasuk biaya bukan pajak ya. Perbedaan bea dan pajak itu dibedakan. Yang pertama itu pembayaran pajak terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Contohnya, seorang pembeli tanah yang bersertifikat harus membayar BPHTB sebelum dilakukan transaksi atau sebelum akte dibuat dan ditandatangani. Hal ini terjadi juga dalam bea materai. Siapapun pihak yang membeli materai tempel berarti ia sudah membayar bea materai, walaupun belum terjadi saat terutang pajak. Perbedaan kedua, frekuensi pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara independen atau berkali-kali, tapi tidak terikat oleh waktu. Misalnya, membeli atau membayar materai tempel dapat dilakukan kapan saja. Demikian pula dengan pembayaran BPHTB terutang. Hal ini tentunya berbeda dengan pajak yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan syarat BPHTB itu ketika seorang melakukan jual beli atau tanah atau bangunan, maka persyaratan BPHTB harus dipenuhi, yaitu yang pertama, persyaratan setoran pajak daerah atau SPPD. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan. Ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Keempat, fotokopi surat tanda terima atau STTT struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang kelima, fotokopi bukti pemilikan tanah bersertifikat atau jual beli letter C atau GIRIK. Apabila mendapatkan tanah atau rumah hibah waris atau jual beli waris, maka persyaratan BPHTB itu yang pertama SPPB, kedua fotokopi SPBB tahun bersangkutan, ketiga fotokopi tanda penduduk atau KTP, keempat STT bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir juga, kelima itu fotokopi bukti kepemilikan tanah sama seperti yang sebelumnya, yang keenam fotokopi kartu keluarga atau KK. Tarif BPHTB, rumusnya dalam menghitung tarif BPHTB atau tarif pajak itu 5% kali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP TKP. Berdasarkan TKP, masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 ayat 4 ditetapkan paling rendah itu 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi apabila perolehan berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi atau maka memiliki hubungan keluarga saudara atau garis keturunan di bawah termasuk istri, maka NPOP TKP paling rendah itu 300 juta. Besaran pokok di pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalih tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP, merupakan nilai pengurangan NPO sebelum dikenakan tarif BPHTB. Contoh kasusnya itu seperti diperjualbelikan sebidang tanah kosong di daerah Jakarta yang luasnya itu 1000 meter persegi
NOP-nya itu 1 juta per meter, NJOP TKP-nya 80 juta daerah Jakarta. Harga kesepakatan antara dua pihak yaitu 2 juta per meter, maka NOP-nya nilai transaksinya itu 1000 kali 2 juta yaitu sama dengan 2 miliar. Besaran BPH atau BPHP adalah yaitu PPH 5% dikali NOPP 5% kali 2 miliar yaitu sama dengan 100 miliar. 5% kali 2 dikurang 2 miliar dikurang 80 juta sama dengan 96. Ketetapan BUPHTB akan ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Hak tersebut secara legal sebagai diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 UU PDRD. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, pejabat membuat akte tanah atau PPPAT, notaris dapat menandatangani akte pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan. Kedua, kepala kantor yang menandatangani pelayanan lelang negara atau kepala sebidang tanah juga dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut. Wajib pajak penyerahan bukti pembayaran pajak. Ketiga, pembuatan akte atau risalah lelang yang dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat 10 bulan berikutnya. Objek pajak dikenakan tarif BPPHB itu terdapat dalam pasal 85 ayat 1 UU 28 tahun 2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadinya jual beli, menunjukkan pembelian dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Lebih rincinya itu tarif BPHB yaitu jual beli, pertukaran, hibah, waris, hibah wasiat, dan pemasukan dalam perolehan maupun badan hukum lainnya, menunjukkan pembelian saat lelang. Selanjutnya, pemisahan hak dan penyebab peralihan terkait pelaksanaan keputusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, peleburan usaha atau merger, penggabungan usaha, pemekaran usaha, hasil lelang dengan non eksekusi, dan terakhir itu hadiah. Adapun jenis hak dasar menjadi objek BPHP meliputi hak milik, hak guna, hak usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Meski memiliki cakupan objek pajak yang luas, tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan itu dikenakan BPHTB. Yang tidak dikenakan dalam BPHTB itu objeknya itu yang ada 6. Yang atas perolehan atas tanah atau bangunan yang tidak dikenakan itu, yang tidak dikenakan tersebut yaitu perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan perlakuan timbal balik, negara untuk menyelenggarakan pemerintah atau pelaksanaan bangunan guna kepentingan umum, badan perwakilan organisasi internasional, dan ketetapan Menteri Keuangan. Seorang individu atau badan karena konveksi hak dan perbuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama, wakaf, atau waris guna kepentingan ibadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.